Anda kembali di Kabar Pagi pemirsa, kirap api Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-20 Papua akhirnya tiba di Jayapura, Papua. Api PON dibawa oleh 3 atlet nasional legendaris, yakni Taufik Hidayat, Lilis Karubaba, dan Boas Salosa. Kirap api Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-20 Papua akhirnya tiba di Jayapura setelah melewati 5 kabupaten. Dilaksanakan terhitung pada tanggal 27 September 2021 hingga 2 Oktober 2021. Berawal dari Sorong, Papua Barat, perjalanan dari Biak, Timika, Wamena, Merauke, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan berakhir di Stadion Lukas NMB, Kabupaten Jayapura, Papua. Api PON dibawa oleh 3 atlet nasional legendaris tanah air, Taufik Hidayat, Lilis Karubaba, dan Boas Salosa. Mereka disambut tarian adat dari Sanggar Tobati saat tiba di halaman kantor Wali Kota Jayapura. PON Papua 2020 tahun 2001 sejak tanggal 19 September dan sudah dimulai dengan pertandingan futsal dan e-sport, dan seluruh kontingen berdatangan sesuai dengan jadwal pertandingan di masing-masing cabur. Ben-Hur Tomimano, Wali Kota Jayapura, mengatakan di Kota Jayapura sendiri sudah siap dari segi keamanan dari pembukaan tanggal 2 hingga tanggal 15 Oktober nanti. Ia juga sangat senang dengan semangat masyarakat menyambut api PON. Ia menegaskan masyarakat yang ingin menonton wajib sudah vaksin tahap 2. Jika ingin menonton tetapi belum divaksin, ada tempat vaksin disediakan. Di setiap venue hanya dibatasi 25% dari jumlah kapasitas penonton. Dari Jayapura, Papua, Hendy Indrajaya, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana persiapan pembukaan dan pelaksanaan PON ke-20 Papua ini, khususnya pengamanan dari pandemi COVID-19, kita sudah terhubung dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Bapak Zainuddin Amali yang saat ini sudah berada di Papua. Selamat pagi Pak Zainuddin. Sehat ya, Pak? Selamat pagi, sehat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, momen yang kita tunggu pembukaan PON ke-20 Papua ini akan segera dilaksanakan malam ini Pak. Nah tapi sebenarnya pertama saya mau bertanya dulu, apa sih persiapan pemerintah sehingga berani menggelar PON meskipun ini kita masih di tengah pandemi COVID-19 Pak? Ya, saya kira pemerintah sangat serius mempersiapkan gelaran PON ke-20 tahun 2021 di Papua ini ya. Keseriusan pemerintah itu dibuktikan Bapak Presiden Pak Joko Widodo itu sampai menerbitkan 3 impres untuk mengawal pelaksanaan PON ini. Hampir semua kementerian dan lembaga terlibat di tingkat pusat, pemerintah Provinsi Papua, pemerintah kabupaten dan kota di Papua khususnya yang ada di 4 klaster. Mereka terlibat aktif dan semua sudah dihitung betul. Memang benar sekarang ini sedang dalam suasana pandemi COVID-19. Tadinya PON ini kan dilakukan pada tahun 2020, tetapi ketika Oktober tahun lalu situasi COVID-nya masih sangat tinggi, sehingga Bapak Presiden memutuskan untuk ditunda ke tahun 2021. Dan sekarang dengan persiapan yang sudah cukup matang, maka ini adalah gelaran kegiatan multi-event olahraga nasional yang pertama kita lakukan di tengah-tengah pandemi. Kita berharap dengan persiapan fisik, yakni persiapan venue, persiapan tempat penginapan, kemudian infrastruktur, penunjang lainnya, serta kesiapan SDM Papua yang sudah siap untuk menjadi penyelenggara PON 20 ini, kita berharap bisa berlangsung lancar, aman, dan tidak ada hal yang membuat gangguan untuk menghambat pelaksanaan PON ini. Jadi dari sisi kesehatannya juga sudah, maka saya pastikan bahwa pemerintah di bawah arahan Bapak Presiden Pak Joko Widodo telah mempersiapkan dan secara serius membuat kegiatan multi-event nasional ini siap untuk diselenggarakan. Baik Pak Menteri, ini kan sudah ditunda dari tahun 2020 ke 2021 di Papua. Inikah apakah artinya ini kondisi penyebaran kasus COVID-19 di Papua juga sudah menurun drastis Pak?
Ya, saya mendapatkan informasi ya dari situasi yang sebelum-sebelumnya, sekarang ini sudah mulai menurun ya, mulai menurun walaupun belum hilang sama sekali. Ya sama dengan daerah-daerah yang lain di Indonesia, eh, vaksin yang dilakukan pada masyarakat yang begitu masif di Papua, khususnya di 4 klaster dan sekitarnya, itu sangat membantu. Dan masyarakat yang tinggal di sekitar venue, di sekitar penginapan, itu mereka dengan bersukacita menyambut PON ini, dan karena mereka tahu bahwa persyaratan untuk bisa menonton langsung itu adalah vaksin, maka yang tadinya masih agak ragu-ragu, masih ada enggan untuk divaksin, sekarang ini mereka sudah dengan sukarela mau divaksin, karena memang motivasi awalnya itu untuk menonton, tetapi ini berimbas kepada terjaganya kesehatan masyarakat, dan saya berharap ini akan terus, vaksin ini akan terus supaya masyarakat bisa bebas menonton, walaupun pemerintah membatasi hanya kapasitas 25% dari kapasitas venue yang ada, dan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, pakai masker, kemudian disiapkan alat untuk pencuci tangan dan lain sebagainya, serta panitia mengingatkan secara berkala bagi penonton yang ada di venue masing-masing untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan. Jadi mudah-mudahan ini bisa terselenggara dengan baik sampai pada saat penutupan nanti. Baik Pak Menteri, kita yakin bahwa protokol kesehatan sudah disiapkan sedemikian rupa, ketat. Nah, sebenarnya apa saja sih Pak tahapan yang harus dilalui baik itu atlet maupun penyelenggara supaya PON ini tetap aman? Apakah setiap sebelum bertanding para atlet dan juga penyelenggara ini harus melakukan swab test atau seperti apa Pak? Iya, para atlet tentu sejak mereka berangkat dari tempatnya masing-masing, itu sudah dipastikan bahwa mereka dalam kondisi yang sehat. Mereka tes PCR ya pada saat berangkat, karena itu menjadi persyaratan untuk naik pesawat ya. Jadi mereka sudah vaksin. Sampai tiba di tempat itu mereka dites lagi, dan setelah di sini mereka hanya diperkenankan untuk dari tempat menginap ke stadion atau ke venue atau ke tempat-tempat untuk mereka mempersiapkan diri latihan atau pertandingan nanti. Nah, selain itu juga secara berkala atlet, pelatih dan semua yang terlibat di dalam penyelenggaraan itu mendapatkan swab ya, swab antigen yang secara berkala juga dilakukan. Kemudian bagi penonton ya, persyaratannya adalah mereka yang sudah divaksin, dan panitia sangat ketat sejak mereka masuk. Itu saya kemarin melihat di venue-venue yang ada, mereka begitu masuk kemudian diminta tanda kalau mereka sudah divaksin. Dan kalau mereka sudah divaksin, maka mereka akan diberikan tanda seperti gelang. Dan itu tentu mereka akan pakai selama mereka ada di dalam ruangan. Dan juga panitia ada juga yang membagikan masker supaya mereka pakai. Karena bisa saja mereka beralasan tidak membawa masker atau memang enggan menggunakan masker. Ini memang harus memakai masker, dan di dalam ruangan mereka ada petugas, atau di dalam venue itu ada petugas yang melihat, menjaga, dan kemudian mengingatkan secara baik-baik bahwa jaga kesehatan, Anda pakai masker. Kan kadang orang lama kalau sudah menggunakan masker terus diturunkan ke dagu dan lain sebagainya. Nah ini secara berkala juga disampaikan oleh panitia melalui pengeras suara untuk tetap menjaga prokes, tetap menjaga jarak, dan
menggunakan masker. Itu tahapan-tahapan yang dilakukan oleh penyelenggara, ya, karena ini kita berhadapan dengan masyarakat yang harus kita beritahu, kita harus secara persuasif untuk memberitahu mereka. Nah, memang ada di tempat-tempat khususnya di sepak bola ya, itu kan olahraga yang sangat digemari oleh masyarakat Papua. Nah ini kita harus benar-benar bekerja keras, harus hati-hati dan meminta kepada masyarakat untuk menjaga protokol kesehatan karena mereka itu menonton sepak bola benar-benar sangat antusias. Apalagi kalau tim tuan rumah yang main, saya kira itu di mana saja seperti itu. Nah ini di Stadion Mandala ya, dan itu menjadi perhatian atau mendapatkan atensi secara khusus juga bagi tim Satgas, tim keamanan, BNPB. Maka itu ke Pak Kapolri, Pak Kepala BNPB, semuanya sudah ada di Papua. Baik, berarti bisa dipastikan aman ya Pak, tidak hanya atlet, penyelenggara, tetapi juga penonton juga wajib divaksin sebelum datang. Nah, tapi bicara soal penonton yang datang langsung Pak, selain vaksin apakah mereka juga harus melakukan swab test atau rapid antigen Pak? Ya, kalau untuk penonton karena begitu banyak ya, begitu banyak tentu sebisa mungkin kita lakukan itu, tetapi kalau tidak memungkinkan ya, karena kalau antigen itu kan misalnya di kapasitas stadion yang puluhan ribu, seperempatnya atau 25% kita bisa hitung sendiri. Nah itu kita mendapatkan informasi dari panitia diambil dengan random test dan yang penting mereka sudah menunjukkan bahwa mereka sudah divaksin ya, itu saya kira itu menjadi satu jaminan ya bahwa mereka sudah terlindungi walaupun tidak menjadi jaminan 100%, tetapi bagi mereka yang sudah divaksin, apalagi vaksin 2 kali, itu saya kira mudah-mudahan itu menjadi alat untuk pencegah penyebaran COVID. Baik Pak Menteri, protokol kesehatan sudah disiapkan secara matang dan ketat. Lalu Pak, selanjutnya bagaimana dengan pengamanan di sana, terutama untuk mengantisipasi teror dari KKB Pak? Ada berapa personil gabungan TNI Polri yang turut berjaga Pak? Jumlah persisnya saya tidak tahu ya, tetapi pihak TNI dan Polri memastikan perhelatan PON ini akan aman. Aman artinya aman dari gangguan keamanan, aman dari hal-hal yang memunculkan ketakutan dari kontingen-kontingen itu. Bisa saya informasikan, sebelum kontingen-kontingen ini datang ke Papua, mereka cukup dipenuhi dengan rasa khawatir, rasa was-was begitu ya, apakah di sana di Papua itu aman. Tetapi begitu mereka datang ya, seluruh kontingen kan sekarang sudah ada di Papua, mereka menyatakan ternyata tidak seperti yang mereka dapatkan informasi-informasi sebelum mereka datang ke Papua, bahwa di Papua tidak aman, di Papua ada ancaman dan sebagainya, dan itu mereka buktikan. Maka di sini sudah mereka yang merasa seperti di tempatnya sendiri, tidak ada bedanya berada di Papua dengan provinsi-provinsi yang lain, dan mereka melakukan aktivitas bagaimana biasa tanpa harus dihantui oleh rasa ketakutan, rasa kekhawatiran yang berlebihan. Nah, apalagi mendapatkan jaminan dari Panglima TNI, dari Pak Kapolri, bahwa TNI dan Polri sesuai dengan prosedur tetap mereka telah menyiapkan dan bahkan sudah memitigasi potensi-potensi yang akan memunculkan gangguan di setiap venue dan di tempat manapun yang berada di 4 klaster ini. Dan disinilah juga masyarakat Papua mentekadkan dirinya untuk menjadi penyelenggara yang baik. Karena mereka tidak ingin kontingen-kontingen yang datang dari berbagai provinsi mendapatkan kesan yang kurang baik setelah mereka kembali dari Papua.
Dan saya sempat tanya kepada beberapa kontingen, pimpinan kontingen, bagaimana suasana. Mereka, kami nyaman, kami senang bertanding di sini katanya, tanpa dihantui oleh rasa yang kami tadinya pikirkan, yakni kekhawatiran, ketakutan, dan lain sebagainya. Dan atlet juga begitu, atlet juga ada beberapa yang saya tanyakan, terima kasih pemerintah, terima kasih TNI dan Polri, kata mereka ya, bahwa kami di sini bertanding dengan tenang, dengan bahkan ada yang dengan riang gembira. Jadi PON ini dirasakan benar-benar sebagai satu pesta. Ya, kalau pesta kan namanya ya senang dan bergembira. Nah, Pekan Olahraga Nasional ini benar-benar sesuai dengan pemaknaan penyelenggaraan multi event olahraga itu sendiri. Jadi tidak ada dibayangi dengan apa yang di teror dan lain sebagainya. Dan ya sebagaimana yang kita tahu bahwa apa yang terjadi selama ini itu kan jauh dari tempat, sangat jauh dari tempat-tempat klaster-klaster yang ada. Tetapi apapun memang kewaspadaan TNI dan Polri ya harus dilakukan supaya benar-benar kontingen yang bertanding ini mereka tidak ada beban pikiran apapun, apalagi sampai ada timbul rasa ketakutan. Baik, protokol kesehatan sudah disiapkan secara matang, pengamanan juga begitu ketat. Kita harapkan PON ke-20 Papua ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak Zainuddin Amali selaku Menpora Republik Indonesia atas waktunya di Kabar Pagi, Pak.